Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM Wonoso banget Sobat Citra masih bersama Ricky Wibisana dan juga masih bersama narasumber kita dari Mas Mbak Wonosobo. Ini ada Mas Ali Hasiful Gita, Mas 2017 sebagai juara 1 dan ada Mbak Dian Ayu Anggraini, Mbak Duta Wisata Wonosobo tahun 2021 dan keluar sebagai juara 1 juga ya Mbak Anggi ya. Oke, tadi kita udah sedikit berkenalan tentang siapa mereka Sobat Citra dan tentunya kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini ya, di mana kita akan lebih dekat dengan Pambos. Mungkin Sobat Citra penasaran nih Pambos itu apa gitu ya. Monggo mungkin dari Mas Ali dulu nih. Apa sih itu Pambos Mas Ali? Jadi Pambos itu paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Jadi wadah finalis Mas Mbak Wonosobo yang udah terpilih gitu. Nah itu ada punya wadah, punya organisasi sendiri namanya Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Paguyuban Mas Mbak Wonosobo ya. Dan tentunya ini apa ya? Udah lama nggak sih untuk berdirinya gitu? Sebenarnya kan kalau pemilihan Mas Mbak Wonosobo itu kan udah baru nggak baru sih, dari 1990 ya kan pemilihannya. Kemudian tahun 2007 itu Mas Agil, jadi Mas Agil sebagai Mas Wonosobo itu membentuk paguyuban. Tapi memang bukan secara resmi, tapi itu sudah ada. Sudah ada. Kemudian diresmikan? Diresmikannya itu baru tahun 2021. 2021 ya. Akhirnya juga Mas Ali dan Mbak Anggi juga ini udah jadi anggota juga ya? Iya, kalau saya anggota, kalau Mas Ali pengurusnya. Pengurusnya ya. Tapi untuk anggotanya sendiri berapa nih? Ada berapa orang? Wah, banyak. Itu kan setiap tahun ya? Jadi gabung paguyuban. Otomatis gitu loh. Otomatis ya? Iya, otomatis. Ada grupnya sendiri? Ada. Biasanya apa sih yang dibahas kalau misalnya di grup-grup gitu? Banyak. Rame gak sih? Apa ramenya cuman pas mau ada ini aja pemilihan atau gimana? Karena mungkin sering ada event juga kan. Jadi kita rame di situ. Ini gitu ada event ini nih. Ada acara ini. Gitu ya. Juga. Untuk latar belakangnya sendiri berdirinya Pambos ini apa Mas Ali? Atau Mbak Anggi nih mau menjawab? Latar belakangnya mungkin ini ya Mas, mempererat silaturahmi antar gitu ya. Ya, kan tiap angkatan kan pasti ada berapa orang banyak. Terus dulu itu Mas yang 2007 masih apa tadi Mas? Mas Agil. Ya, Mas Agil. Mas Agil itu pengen ini loh biar kita tuh jadi keluarga besar. Jadi ya, itu lebih untuk mewadahi Mas Mbak Wonosobo. Ya, lebih ke itu. Mereka itu kan nggak hanya sebagai icon saja, tapi kita juga bisa bekerja sama antara Mas Mbak Wonosobo untuk bergerak. Daripada nanti pas pemilihan ngilang gitu aja kan. Nah, ini ada wadahnya sendiri kalau mau. Tapi ini wajib gak sih, maksudnya kalau misalnya ikut duta wisata ya wajib masuk atau memang enggak atau sunnah aja nih? Sebenarnya bukan wajib, tapi itu langsung pasti. Langsung pasti ya. Otomatis tergabung ya. Tapi ada juga nggak sih yang maksudnya nggak gabung gitu setelah ikut duta wisata? Banyak. Bukannya enggak gabung, tapi kan mereka juga punya kesibukan sendiri yang akhirnya ya nggak bisa lah mungkin. Kalau misalkan sedang bisa mengikuti kegiatan Pambos ya pasti mengikuti. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya Pambos itu udah berdiri lama, cuman baru diresmikan 2021. Nah, ini atas usul siapa nih Mas Ali? Ada cerita sedikit nggak nih? Ini kita juga ini usulan bersama sih. Oh, usulan bersama ya. Sebelum kita mau pelantikan sama peresmian itu kita rapat besar, musyawarah besar. Jadi mengumpulkan Mas Mbak Wonosobo dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa ikut. Yang akhirnya kita menentukan bahwa Pambos bakal menjadi organisasi yang punya ADART, punya landasan hukum lah, dasar hukum. Oh, gitu ya. Jadi ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan sebagainya gitu ya. Oke, Mbak Anggi sendiri kenapa mau ikut Pambos Mbak Anggi? Kan Mbak Anggi juga kuliah, sibuk juga, harus kesana kemari. Kenapa ini? Mungkin kan kemarin kan waktu ikut belum terlalu tahu ya Mas Pambos itu apa. Jadi saya kira memang gak kayak yang Mas Ali bilang tadinya kan saya kira boleh milih ikut apa enggak. Ternyata kan memang semuanya tuh jadi keluarga otomatis Pambos gitu. Siapa sih yang mau jadi keluarga ya kan? Jadi pastinya juga banyak manfaatnya juga yang Mbak Anggi ya. Apa yang udah Mbak Anggi dapatkan di masuk sebagai Pambos nih? Udah ikut berapa tahun berarti Mbak Anggi di Pambos? Berarti dari 2021 ya Mas. Saya udah mau 2 tahun. 2 tahunan ya? Iya. Gimana apa yang udah dirasakan ikut Pambos nih? Banyak keluarga kah? Banyak teman sih Mas, relasi ya. Yang tadinya banyak relasi ya, tapi bukan relasi kuasa ya. Bukan dong. Jadi alumni
Mas Mbak Wonosobo itu memang apa ya, yang dulu-dulu itu banyak banget Mas relasi, banyak yang kerja di luar kota kan Mas, ada yang di Hotel Braling itu Mas Dali. Aduh, jadi channelnya relasinya banyak. Iya benar, channelnya. Jadi kalau butuh apa-apa, Mas boleh minta info ini nggak? Kalau Mas Ali sendiri apa yang udah didapatkan ikut Pambos nih Mas Ali? Sebagai apa nih, divisi apa nih, umum? Divisi umum. Divisi umum. Apa sih kerjaan divisi umum di Pambos? Lebih ke apa namanya, membantu semua. Kalau misalkan membutuhkan perlengkapan atau mungkin apa namanya, ya kita membantu semuanya sih, umum kan, jadi bisa membantu semuanya. Luas. Ada kepikiran nggak sih mungkin aja dapat pasangan gitu? Klik gitu. Aduh, tapi ada juga ya. Ada juga. Ya Mas Ibnu. Cinlok gitu ya. Jodohnya dari Mas Mbak. Iya. Iya, sangat luar biasa banget ya. Oke, untuk Pambos sendiri, ini kan kalau dulu tuh kan yang ngadain duta wisata tuh kan kayak ini ya, apa, dinas gitu ya. Kenapa sih Mas sekarang kok malah Pambos yang apa ya, yang bersusah payah gitu loh, jadi panitia, jadi penyelenggara juga, nyari ini sponsor dan sebagainya. Karena apa ya? Jadi karena duta wisata itu kan sekarang kan pemuda banget menurut Mas. Gitu. Dan kita juga Pambos juga kan sebagai salah satu proker gitu. Kalau misalkan semuanya pegang sama dinas, nanti paguyuban Mas Mbak Wonosobo buat apa? Gitu ya. Itu kasarannya seperti itu. Iya. Kenapa nggak kita handle gitu? Kasarannya seperti itu. Iya. Kenapa kita nggak handle? Kenapa nggak dipergunakan aja? Itu kan juga apa ya? Sebagai media belajar kita juga. Tapi dinas tetap ikut ini kan, mengawal, nggak lepas tangan ya kan. Pasti sebagai penanggung jawab juga. Penanggung jawab juga ya, kalau misalnya ada apa-apa gitu kan. Tapi bakal ada apa-apa sih? Nggak tahu ya, nggak ada prediksi ke depannya kan Mas. Tapi backup-nya kan udah ada backup-nya gitu lah ya. Kalau misalkan kita berjalan sendiri tidak bisa, pasti harus ada orang yang membimbing. Ini juga kan untuk menyelenggarakan Mas dan Mbak Wonosobo kan juga ada orang-orang yang sebenarnya di situ gitu ya, pernah punya pengalaman. Jadi ini masuk banget sih. Regi juga setuju banget tuh untuk Pambos Sobat Citra ya. Dan Pambos ini berarti udah ada sekitar 2 tahun ya Mas untuk secara resminya gitu ya. Tapi untuk berdirinya lama. Apa sih yang udah kontribusi Pambos untuk Kota Wonosobo atau mungkin untuk generasi muda juga di Wonosobo? Sebenarnya ini udah dari tahun 2016 2017 juga udah mulai. Jadi kita mengadakan banyak acara-acara juga, kan mengadakan acara-acara amal. Kita ikut mempromosikan juga, membuat video promosi juga. Kita terjun ke desa wisata, kita menanyakan bagaimana kita bisa berkolaborasi melakukan hal sosial juga. Kemudian kita juga mengajak anak-anak muda lah. Jadi bagaimana caranya ya sebagai media promosi kan, kita tetap fokusnya kita mempromosikan Wonosobo, wisata Wonosobo bagaimana, dan peran pemuda di dalam hal itu kan, seperti itu. Iya. Kalau Mbak Anggi sendiri, apa yang udah Mbak Anggi lakukan untuk Pambos dan Pambos untuk masyarakat? Kira-kira apa nih menurut Mbak Anggi? Kalau dari saya Mas, kan tahun 2021 itu kan punya program kerja ya Mas. Iya. Nah program kerjanya itu 1 tahun berarti ya yang itu ya. Iya. Program kerjanya alhamdulillah hampir semuanya itu sudah dijalankan. Ada yang eksternal sama internal sih Mas, buat ke internalnya paguyuban Mas Mbak Wonosobo, dan juga yang di luar. Jadi kalau yang di luar itu misalnya kita live Instagram, terus ke desa wisata, banyak sih Mas. Terus ada Ramadan Charity juga, itu masuk ke program kerja. Terus kalau yang buat internalnya mungkin dari Pambos tuh mengadakan pemilihan seperti tahun ini, pemilihan Mas Mbak Wonosobo, terus mengikuti acara-acara dinas gitu sih Mas. Gitu ya, banyak banget ya. Oke, untuk Mas Ali sendiri bisa cerita nggak sih, maksudnya pas masa jabatan gitu, apa yang udah dilakukan sama Mas Ali ini? Iya, sebagai juara 1 kan biasanya ada program 1 tahun gitu kan. Itu berjalan semua nggak? Berjalan semuanya. Jadi mungkin awal ya. Jadi awal kan kita membuat program itu ada Ramadan berbagi juga. Jadi setelah kita mencari amal menarik
uang apa sih? Apa namanya? Sumbangan. Sumbangan ya. Kita serahkan ke apa namanya yang lebih membutuhkan gitu ya. Kemudian kita juga membantu UMKM kan mempromosikan mungkin apa namanya kita juga menjadi modal gitu kan. Itu mungkin salah satu juga ya mempromosikan bahwa misalkan batik. Nah dulu kan batik Wonosobo kan lagi gencar-gencarnya tuh Mas. Nah kita pas 2017 itu ya. Ini loh batik Wonosobo seperti ini. Iya, seperti yang dipakai sama Mas Ali. Batik mana nih? Ini kalau ini batik-batikan. Saya dikasih Mas ini batik soalnya. Kalau batik Wonosobo tuh juga sebenarnya banyak ya Mas Ali ya. Banyak banget. Bagus Mas. Kalau Mas Ali sendiri untuk batik Wonosobo ini udah apa ya? Udah layak jual nggak sih? Layak banget. Layak banget ya. Udah layak banget. Bahkan apa ya? Sering kalau misalkan saya pakai batik Wonosobo ini batik apa nih? Ada keunikan tersendiri gitu ya. Cerah-cerah ini motifnya apa? Motifnya karika. Karika bagus banget. Oke, sebagai juara satu nih ya. Kan apa ya tinggalnya kan di luar Wonosobo ya kayak Mbak Anggi, Mas Ali juga di Magelang ya kuliah ya. Iya kuliah. Iya Mbak Anggi di Semarang ya. Nah ini apa yang dilakukan Mbak Anggi dulu nih di Semarang untuk sebagai anak Wonosobo nih? Apakah juga ketika kuliah pakai batik atau gimana? Enggak sih Mas, kalau kuliah pakai batik mungkin waktu disuruh sama kampus saja Mas suruh pakai batik gitu. Tapi kalau dari saya sendiri tuh teman-teman kan mungkin yang tadinya nggak tahu Wonosobo itu Mas jadi Dieng ya gitu terus Wonosobo tuh nggak cuma Dieng betul banget Wonosobo tuh nggak cuma Dieng terus ada maksudnya ada kebudayaan yang lain juga tari-tarian dan lain sebagainya gitu kan. Terus teman-teman kalau teman kuliahku sendiri ya Mas biasanya kalau nanya-nanya di Wonosobo ada apa aja sih gitu loh. Jadi saya lebih ke promo ya agak promosi ke teman-teman kuliah gitu terus ayo main Wonosobo terus akhirnya mereka pada kesini tuh terus nanti saya ajak ke Dieng main kemana beli karika beli mie ongklok gitu sih Mas. Jadi secara apa ya mungkin kalau kampus belum kampus kan juga dari mana-mana ya Mas ada yang di tempat saya itu ada yang ikut Denok Kenang juga jadi nggak terlalu ini menyorot gitu apa gimana enggak. Jadi kalau saya lebih ke sama teman-teman sih Mas. Iya. Lebih ke teman kuliah. Lebih lebih ke cerita-cerita. Iya, cerita-cerita gitu sama teman kuliah. Kalau Mas Ali sendiri gimana Mas Ali? Bawa teman-teman juga ke Wonosobo seperti Banggi? Iya. Pasti tuh. Pasti. Udah kebawa ya sebagai juara satu nih ada apa ya? Kayak ada sesuatu yang harus juga dilakukan gitu ya. Otomatis menjadi gayet. Iya, otomatis. Pernah jadi gayet nih? Iya, pernah. Iya. Oke, luar biasa banget. Sendiri sih. Oke, pas juara satu gitu ya. Ini cerita aja ya Mbak Anggi, Mas Ali. Ini untuk di masyarakat gimana sih sebagai yang keluar sebagai juara satu nih ada beban nggak Mas Ali di desa gitu loh. Maksudnya ini lo juara satu Mas Wonosobo gitu ya. Dipandang nggak sih di tempat? Jadi bukan beban malah Mas. Itu malah sebuah kayak effort, ada feedback yang sangat bagus gitu. Ketika saya menjadi Mas Duta Wisata Wonosobo itu orang-orang kayak wah ini Mas Wonosobo. Jadi kayak saya ingin berpendapat itu mereka juga mau mendengarkan akhirnya. Gitu ya. Kan ketika itu saya juga pernah itu menjabat jadi ketua jamaah malam minggu lah. Itu kan dan itu yang tadinya program-program itu nggak didengar sekarang didengar ya, kita bisa ngobrol bareng, sharing bareng gitu loh. Sama orang-orang tua juga akhirnya bisa masuk gitu. Bisa masuk ya. Mungkin kayak akhirnya ada pandangan tersendiri orang-orang. Jadi punya personal branding ya udah ya. Iya karena udah jadi Mas ya. Dan udah dikenal juga akhirnya bisa didengarkan juga gitu ya ternyata ya. Wah akhirnya ini bagus. Kalau Mbak Anggi sendiri? Mungkin hampir sama ya Mas sama Mas Ali. Jadi kalau di lingkungan tempat tinggal. Ya, lingkungan tempat tinggal itu mungkin saya kan jarang keluar rumah. Terus waktu kemarin juara itu tetangga-tetangga gitu ya Mas yang dekat-dekat rumah. Kemarin menang ya. Gitu. Itu jadi sesuatu jadi jalan untuk bisa bersosialisasi dan menyampaikan kayak pemikiran-pemikiran dari Mbak Anggi untuk terus masyarakat ya. Jadi yang tadinya nggak pernah ketemu juga sama pejabat pemerintah daerah kan jadi ketemu. Terus ngusulkan apalah gitu ya. Sharing berbagi sudut pandang gitu loh Mas. Jadi memang untuk manfaatnya itu sangat luar biasa banget untuk jadi Mas Mbak Wonosobo ya. Iya, betul. Dan ini juga untuk Sobat Citra yang nanti pengen daftar juga ini masih ada kesempatan beberapa hari ke depan ya Mas Ali ya. Sampai tanggal 4 ya kalau nggak salah ya. Sampai tanggal 4. Mungkin Maret. Ini Maret ya? Mungkin bakal diperpanjang lagi. Wah, oke. Akan menarik banget. Habis ini kita bahas ya. Kita jadikan dulu nih untuk Sobat Citra jangan kemana-mana. Masih ada satu session lagi habis ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Ricky Wibisana dan juga bersama Mas Ali dan Mbak Anggi, Duta Wisata Wonosobo.